tahu tahun-tahun sebelumnya bagaimana? Nah, ini gambarnya. Nah, saya belum masukin yang 2019, karena 2019 tinggal Anda masukin dari slide tadi ya. Nah, 3 tadi, barang konsumsi, bahan baku, dan barang penolong, lalu barang modal. Nah, yang orange itu bahan baku dan barang penolong. Nah, itu kan kelihatan fluktuatif, tetapi cenderung naik. Ini sebetulnya untuk analisis yang lebih intermediate, saudara bisa membandingkannya dengan pertumbuhan ekonomi, gitu loh. Atau PDB, gitu. Berarti nanti mungkin kelihatan bahwa pada saat-saat pertumbuhan ekonomi lemah ya memang impor ini menurun, misalnya begitu. Tapi saya tidak bisa pastikan ya, kita harus berdasarkan data. Nah, lalu barang konsumsi yang biru meskipun masih jauh lebih rendah, tetapi trennya meningkat. Sampai 2018 kan, 2018 juga meningkat. Terus meningkat, kalau yang lain fluktuatif, tuh barang modal malah sempat cenderungnya menurun. Nah, kita juga bisa lagi menganalisis si bahan baku dan penolong itu apa sebenarnya. Nah, maaf, saya tambahkan beda dengan Excel supaya, karena ternyata memang penting, saudara harus tahu volume, kuantitas, dan sebagainya itu dianggap berat bersih ya. Jadi jenis barang sebenarnya kan tidak mesti berat kan, tetapi saya tidak tahu ada metodologinya, saya belum pelajari secara persis bagaimana BPS memperlakukan setiap kelompok barang lalu dia anggap menjadi berat bersih ya, 1000 ton. Nah, itu dipakai terutama untuk melihat kecenderungan. Yang penting ukuran itu adalah konsisten. Apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Kalau tiap tahun dibandingkan jadi kelihatan ya. Nah, tampak yang biru itu kalau dilihat secara berat bersih, itu memang kecenderungannya impor itu terus naik kan. Lalu yang orange nilainya fluktuatif, berarti ada saat-saatnya di mana harga barang tersebut turun, benar nggak? Nah, turun harga barang. Nanti ekspor saudara bisa lakukan ini. Kemarin kan saya tidak buat slide ini. Nah, semacam itu ya. Ini data dari 96 sampai 2018. Nah, kemudian tadi kan kita punya 3 kelompok tadi, konsumsi, bahan baku atau penolong, dan barang modal. Impor itu diperlakukan 3. Jadi jutaan, ya mungkin nggak sampai jutaan kalau impor ya, puluhan ribu jenis barang impor, itu kalau dilihat per item spesifik HS8, jadi nama-namanya misalnya HP, atau HP merek apa, itu kan berarti jadi ratusan ribu, disempitkan menjadi HS 2 digit, jadi 99 macam, dia masuk mana? Bisa disempitkan lagi menjadi SITC 1 macam. Nah, ini disempitkan lagi dianggap 3 kelompok, tetapi beda kalau yang pengelompokan HS, SITC dan sebagainya lebih melihat komoditasnya, sementara ini lebih melihat dipakai untuk apanya. Nah, tadi 3 kan, ada yang langsung dikonsumsi, ada yang dipakai untuk menjadi bahan baku proses selanjutnya di Indonesia, atau membantu mungkin spare part mesin dan sebagainya, kan dia membantu toh, bukan input tapi spare part dalam rangka produksi. Ada yang murni barang modal. Nah, di antara 3 ini saya ambil yang paling besar tadi, karena yang paling besar kan bahan baku penolong toh, mencapai hampir 74% dari total impor. Nah, kita lihat dia macamnya apa. Ternyata macamnya menurut BPS dikelompokkan lagi oleh BPS menjadi 4 macam. Jadi impor bahan baku berupa makanan dan minuman, tapi ingat ya, ini makanan dan minuman untuk industri, maksudnya untuk diolah lagi menjadi bahan. Jadi gandum misalnya untuk diproduksi menjadi roti atau menjadi mie, itu kan jadi makanan dan minuman untuk industri. Jadi bukan. Nah, lalu ada bahan baku untuk industri ya, macam-macam ya. Lalu ada bahan bakar dan pelumas, lalu ada suku cadang dan perlengkapan. Nah, yang paling besar adalah bahan baku untuk industri, orange. Ini kalau di jumlah 4-4-nya ini sama dengan tadi yang di atas tadi, impor bahan baku dan penolong ya. Skalanya kiri, mungkin untuk mengingat-ingat yang masih belum akrab, kiri itu menunjukkan 1000, berapa itu? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, itu adalah juta US dollar ya. Berarti kalau ribunya dikurangi jadi miliar gitu ya. Nah, ini nanti sama dengan yang apa tadi slide sebelumnya tadi. Ini 4 ini rincian dari impor bahan baku penolong. Nah, yang ingin ditunjukkan oleh grafik saya ini adalah bahwa memang yang besar itu adalah bahan baku untuk industri, yang orange itu loh, dan fluktuatif tapi naik.
Maksudnya, kalau ini tidak terjadi, memang akan ada gangguan dalam produksi industri di dalam negeri. Gitu loh. Nah, ya makanan dan minuman juga lama-lama jadi penting juga. Jadi rupanya kita juga mengimpor bahan makanan yang dipakai untuk industri. Bisa mungkin. Nah, suku cadang itu yang kuning ya, juga mengalami ini. Nah, bahan bakar dan pelumas memang fluktuatif. Gitu. Nah, kita juga bisa bicara impor berdasarkan negara asal impor, kan begitu ya. Jadi tadi kita bisa bicara komoditasnya, lalu kita bisa bicara negara asalnya. Negara asalnya gambar itu yang data 2019. Itu data 2019 ya. Pada tahun 2019 itu negara ini hanya ditampilkan negara yang nilainya paling besar ya Mbak Dwi ya. Kita impor mungkin dari sekitar 50-an lebih negara, mungkin 100 ada. Impor 220. Berarti hampir dari semua negara kita ada impor, cuma ada yang sangat kecil. Nah, yang besar adalah yang berapa ini? 10 ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya? Nah, 13 negara ditonjolkan oleh BPS dalam publikasinya. Yang paling besar adalah Tiongkok atau Cina. Pemakaian kata Tiongkok dalam publikasi BPS ini diperintahkan oleh keputusan menteri ya, peraturan menteri. Kalau saudara-saudara di slide ya terserah mau tulis Tiongkok maupun Cina nggak masalah kalau menurut saya. Tapi BPS kan lembaga negara, dia terikat, dia pakai Tiongkok. Nah itu 29,95%, 30% impor Indonesia pada tahun 2019 berasal dari Cina. Kalau kemarin ekspornya hanya sekitar 17% ya, kurang lebih lah, nanti silakan dicek. Nah, Jepang itu 10,47%, Thailand 6,32%, Singapura 6,17%, dan seterusnya ya. Nah, Amerika Serikat menarik itu nomor 5 tahun 2019. Kalau tidak salah ekspor kemarin dia nomor 2 ya, jadi dia kita banyak ekspor tapi sedikit impor dari dia, dan seterusnya. Nah, kalau mau tahu data yang lebih banyak, yang kanan. Nah, itu kanan itu saya ambil 5 saja. Kalau 10 nanti ruwet kan. Nah, itu 5 negara. Ya, kalau yang kiri tadi hanya data 2019, itu data dari 2 tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2019 tahun itu. Dari data BPS. Itu, saya pakai data BPS, nah, berarti dia nilainya nilai CEF, Mbak Dwi. Mbak Dwi biasa saya ajari pakai yang Bank Indonesia. Ini dia belum tahu saya ngolah ini tadi pagi. Ini BPS. Ini coba lihat itu yang biru paling atas kan? Nah, itu Cina kan, Tiongkok. Kalau menurut BPS Tiongkok, kalau menurut saya Cina. Serah Anda. Nah, itu naik begitu pesat. Kan? Yang lain fluktuatif bahkan cenderung stuck ya. Nah, sementara Tiongkok terus naik. Meskipun tahun 2019 turun dan ada kemungkinan 2020 turun juga. Tapi kan sama, yang lain juga turun semua tuh. Impor kita turun, ekspor kita turun. Nah, kita misalnya mau lebih tahu lagi, ini tadi kan berapa 13 negara yang paling besar, 5 negara besar banget, Cina besar banget sendirian 30% dari impor dia sendirian, dari dia. Nah, kita mau tahu dari negara itu, misalnya kita ambil 2 saja, ini contoh hanya 2, Cina dengan Singapura. Kenapa saya ambil 2? Karena publikasi BPS dipotongnya mudah pas jejer itu. Sebenarnya kan kita bisa ambil yang manapun. Itu apa dari Cina? Nah, Cina tadi kita tinggal menganalisis bagaimana mau menganalisis komoditas 8 HS atau HS 2 digit. Nah, kebetulan ini yang dipakai yang 3 digit oleh BPS, tetapi tidak persis HS, dia punya klasifikasi. Kita pakai saja dulu. Nah, ini ternyata dari Cina itu yang banyak adalah 1, itu pesawat telekomunikasi dan bagian-bagiannya. Tidak mengejutkan ya. Bahkan saya ini tethering pakai HP Xiaomi. Ya, sudah dikritik saya. Kemudian kalau saya sih alasannya karena dibelikan itu, kalau dibelikan yang lain ya mau aja. Yang kedua, mesin otomatis pengolah data dan satuannya. Keren ini ya. Jadi yang ketiga, aparat pemanas dan pendingin, ini maksudnya ACCS itu ya, aparat alat dan alat-alatnya.
Nah, kalau Anda lihat di gambar kanannya yang grafik itu ada berapa? Ada 5 ya yang paling. Itu bukan berarti 5 macam saja, ini yang teratas ya. Coba lihat impornya, ditunjuk Mbak Dwi yang paling atas, gambar paling kanan atas 44,93 miliar nilai impor dari Cina tahun 2019. Nah, yang 5 kelompok di bawah itu yang tertinggi aja, ada yang 4,5, ada yang 1,7. Dijumlahkan baru berapa itu? Paling baru 11 sampai 12. Di situ nggak ada buah-buahan. Buah-buahan mungkin nomor 8 atau nomor 9 gitu loh. Nah, ini hanya untuk contoh yang gede-gedenya. Nah, sementara dari Singapura itu justru unik ya. Yang paling banyak adalah komoditas hasil minyak bumi. Padahal si Singapura ini nggak punya tambang minyak. Ya, kita sudah tahu semua bahwa dia memang pedagang, datang dari mana saja. Bahkan konon ada yang dia jual kembali ke sini yang datangnya dari Indonesia, entah diolah, entah gimana, atau entah hanya cuma lewat, balik lagi, nggak tahu. Kalau di detail itu saya nggak kelihatan di sini, itu studi sudah. Nah, komoditas hasil minyak bumi itu dominan, karena Singapura, tunjuk Mbak Dwi, Singapura itu paling kanan 17,859 ya, 17,5 miliar dolar, kira-kira 40%-nya lebih ya, 45%-nya 7,8 adalah hasil minyak bumi. Nah, selebihnya bisa dibaca. Ini kode 3 digit, kode itu 754, 752, 33 itu kode berdasarkan buku tarif kepabeanan industri BTKI 2017 yang dipakai sekarang, tapi tetap mengacu kepada HS ya, Harmony System. Ini mungkin nanti salah satu yang akan kita kritik ya. BPS ini yang penting konsisten aja sebenarnya, supaya kita yang analisis ini enak. Kalau nanti berubah-ubah terus ya bingung kita nyambung datanya kan. Nah, gitu loh. Lalu tadi kita kan sudah lihat ada ekspor, ada impor ya, Mbak Rama, Mbak Dwi. Maka sudah ketemu kan ekspor berapa, impor berapa. Itu gambar yang paling kiri itu ekspornya biru 167,53 miliar, impornya 170,72. Sedangkan sebelahnya 2018. Maka tahun 2019 itu kita defisit kurang lebih 3,2 miliar ya. Lebih banyak beli daripada jualnya. Nah, 2018 lebih banyak lagi itu defisitnya, 8,70. Nah, kalau digambar dalam grafik ya kanannya itu kalau khusus menggambar tentang surplus atau defisitnya. Nah, 2017 surplus kan? 2016 surplus, 2017 surplus 11,84 miliar, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan 5 bulan sekarang ini, yang berlangsung sekarang ini? Nah, menurut data di bawahnya, digambar, itu kelihatannya juga akan surplus malah justru, karena ekspor kita lebih banyak dari impor. Nah, ini unik ya, jadi COVID ini antara lain mengakibatkan kita impornya turun lebih cepat daripada ekspor, tapi hati-hati, jangan gembira dulu. Karena tadi impor yang turun adalah antara lain bahan baku dan bahan penolong. Maka bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang melandai atau kontraksi. Kontraksi berarti negatif ya, karena produksinya berarti ada kemungkinan turun kan, karena impornya kurang. Nah, tapi bagaimanapun kita sementara membahas dulu tentang ekspor-impor ya. Itu gambar yang hijau-hijau itu menunjukkan posisi 5 bulan. Jadi 5 bulan Januari sampai Mei, itu bisa dilihat ya. Pada tahun 2019 yang lalu sampai Mei udah defisit 2,58, sampai akhir tahun defisitnya bertambah, ya toh, dan seterusnya. Nah, waktu surplus begitu. Cara membaca data itu. BPS ini sudah, menurut saya sudah sangat maju indikasinya. Ya, kalau mau cuma jadi pengamat ekonomi sewajarnya di medsos ya mudah banget, rajin saja mengikuti rilis ya, berita resmi statistik, kita udah pernah belajar, kita baca dengan insya Allah dengan mengikuti kuliah saya sudah paham cara membacanya, ya dijelasin. Ya, gitu. Bisa saja misalnya kemarin dia mengumumkan ini, kita bisa buat di medsos bahwa pandemi sudah berpengaruh terhadap ekspor impor begini-begini kan, tetapi dampak positifnya ada, lalu kita menjadi surplus yang lebih besar umpama. Nah, tentu kita sebagai ekonom, meskipun saya ini ekonom jalanan dan berharap punya banyak pasukan ekonom jalanan, itu
Kita bisa melihat data yang jauh ke belakang sampai 1975 ya, Mbak Rama, Mbak Dwi, itu yang paling kanan tadi kembali menunjukkan 2019 kan, yang tadi min 3,2 ya. Ini satuannya adalah juta dolar. Ya, skala kanan itu 50.000, 10.000, 150.000 itu juta dolar. Berarti kan kalau 0,3-nya dikurangi jadi miliar. Nah, saudara kembali ke kanan itu paling kanan sudah tampak bahwa yang oranye itu menunjukkan impor, yang biru menunjukkan ekspor. Tahun kemarin kita defisit 3,2 miliar. Defisit digambarkan oleh garis abu-abu ya Mbak Dwi ya. Jadi tahun-tahun yang kita surplus itu lebih banyak sebenarnya dibandingkan yang kita defisit. Nah, tahun ini unik, ini bisa jadi kita surplus, tapi krisis ekonomi itu unik karena tetapi sebenarnya kalau dilihat tahun lampau juga enggak unik. Karena lihat itu 98 sama 997 Mbak Dwi. Justru pada saat kita krisis ekonomi sebenarnya neraca perdagangan kita surplus. Jadi hati-hati ya, jangan memberi kabar gembira saja. Ya, karena tadi kenapa begitu? Karena ekspor barang dan impor barang kita ini terkait dengan bahan baku tadi, ya enggak? Dan barang modal, jadi ya mungkin surplus karena kita nggak banyak impor. Akibatnya produksi kita menurun, padahal PDB kan yang dicatat produksinya. Dilema ya. Ya sebenarnya nggak dilema, kalau ekonominya sudah membaik ya ininya surplus, PDB-nya naik kan. Nantilah kalau sudah kita mulai banyak ekonom yang memberi admis yang baik kepada pemerintah maupun pemerintah daerah, dan pemerintah maupun pemerintah daerahnya itu nuruti gitu berdasarkan ilmu dan berdasarkan kepentingan, itu insya Allah semua membaik. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa selain BPS kan Bank Indonesia juga mencatat dengan sedikit perbedaan. Ekspor relatif sama, impor berbeda. Kenapa? Karena si BPS mencatatnya harga di Pelabuhan Indonesia. Berarti kan termasuk ongkos kapal, termasuk asuransi. Sementara Bank Indonesia hanya mencatat ongkos di pelabuhan si pengirim. Misalnya di Cina. Sehingga otomatis nilai impornya Bank Indonesia lebih rendah. Masuk akal ya? Nah, masuk akal, lebih rendah sedikit. Mengurangi. Nah, maka ada data menarik. Nah, yang paling kanan sama itu. Paling kanan itu ya ekspornya hampir sama datanya ya di sekitar 167 miliar dolar tadi ya, 168. Sementara yang impornya karena dia dikurangi jasa, tidak termasuk ongkos kapal dan sebagainya, maka impornya lebih kecil kan, sehingga neraca barang versi Bank Indonesia 2019 surplus 3,5 miliar dolar. Ingat tadi neraca barang versi BPS minus 3,2, benar nggak? Berarti kan selisih sekitar 6,7. Tapi saya sedikit keliru bahwa yang BPS disebut neraca perdagangan. Jadi memang nggak apple to apple ya. Jadi memang namanya juga beda. Sana neraca perdagangan, yang ini namanya neraca barang. Ini kepentingannya apa? Karena nanti untuk kuliah selanjutnya kita pakai Bank Indonesia. Karena kita sedang menuju kepada neraca pembayaran Indonesia yang memang menjadi tugasnya Bank Indonesia. Nah menarik kalau kita tarik ke belakang, itu hampir setiap tahun kalau neraca barang versi Bank Indonesia, kita nyaris selalu surplus, benar nggak? Kecuali tahun 2018 sempat minus, dan pada saat itu juga BPS mencatat defisitnya sampai berapa tadi, 8,2 yang 2018. Nah yang ini cuma 228 juta. Berarti nilai jasa nanti kelihatan sudah kan, jasa terkait pengapalan dan terkait asuransi dan lain sebagainya dengan pengiriman barang ini di kisaran 7 miliar kan defisitnya. Kelihatan dari itu tadi, tapi besok kita bahas lebih rinci. Nah, kita juga boleh tertarik, mau tahu nih kalau sama-sama pertanian bagaimana kan? Nah ini contoh saja. Sebetulnya kita bisa menganalisis banyak. Ini contoh yang berdasarkan data BI. Ingat loh, kalau data Bank Indonesia impornya masih harga di pelabuhan sana loh ya. Nah berdasarkan data ini saja, misalnya pertanian, Bank Indonesia versi Bank Indonesia mencatat paling kanan kembali. Itu yang biru kan ekspor kemarin 5,8 miliar dolar. Sementara impornya 9,9. Jadi ekspor impor hasil pertanian di tahun 2019 defisitnya besar itu 4 miliar lebih. Nah kita bisa telusuri ke belakang. Nah pada tahun 2005, 2006 kita masih surplus. Ya tunjuk ya Mbak Dwi ya. 2007 sudah mulai defisit sedikit, 2008. Nah puncak mulai 2011 kan dan bertahan sampai sekarang.
Jadi tidak tahu ini sebabnya, mungkin karena Mbak Rahma, Mbak Dwi ini suka beli di online bahan-bahan makanan yang sebetulnya diolah dari hasil pertanian. Saya peringatkan asisten saya ini untuk kembali ke konsumsi dalam negeri. Tapi ya ini fakta ya, kita sebagai ekonomi mari kita lihat. Nah, lalu kita mau tahu lebih rinci lagi, bukan hanya sekedar pertanian. Bagaimana buah dan sayur misal ya. Nah, di slide berikut kita lihat itu. Yang biru itu buah, yang oranye sayur, impor loh ya. Dan saya ingatkan, ini tidak termasuk ongkos angkut loh. Kalau tambah ongkos angkut mesti naik lagi nilainya. Bisa nggak terbayang itu ya, bahwa kita impor buah-buahan segitu, sayur-sayuran segitu. Saya nggak tega untuk naruh neraca buah-buahan ya. Jadi lagu-lagu lama ketika saya masih kecil tentang dondong, salak, rambutan itu sudah mulai mengerikan ya. Bahwa faktanya itu 2005, 2006, 2007 naik terus kita. Jadi mungkin kita mulai terbiasa makan apel Washington, makan apa itu yang dari China itu pisang sama pir ya, pir dan sebagainya. Saya kembali mengingatkan dua asisten saya ini, belinya ya mbok ya pisang lokal. Ya, online kadang susah karena yang jualnya kan beda, gitu ya. Nah, kita juga bisa lagi, misal ini sekali lagi slide-slide hanya contoh. Saudara-saudara nanti kalau masuk ke file BPS maupun file Bank Indonesia bisa mengotak-atik sendiri. Disitulah kita lalu menjadi ekonom, tidak hanya dapat data tapi melakukan penilaian. Ini misalnya saya contoh tadi supaya jangan nyalahin siapapun ya, kita mau tahu datanya. Buah-buahan itu dari mana sih? Ya gitu loh. Buah-buahan itu nampak itu, ini saya ambil saja negara-negara yang terbesar asal impor buah. Tentu saja impor buah kita dari puluhan negara ya. Nah, skala kiri ya itu berarti 10.000 juta, 20.000 juta. Benar ya? Bukan. Itu berarti hanya ratusan ribu, itu salah saya. Itu cuma nggak sampai 1 miliar ya. Itu yang skala kanan adalah skala untuk total, karena supaya grafiknya kelihatan tadi. Ini hati-hati ini. Yang batang-batang yang paling kanan, Mbak, tunjuk batang. Itu berarti yang biru itu dari Tiongkok, nilainya 814 juta ya, nggak sampai 1 miliar. Nggak sampai 1 miliar dolar itu banyak ya, triliun ya berarti ya. Ya kadang itu angka-angka ini kadang kalau kita nggak imajinatif, wah kecil 814 juta, tapi dolar, ya nggak? Beli buah, bisa bayangkan nggak beli pisang 814 juta dolar? Kurang lebih begitu. 814. Jadi yang oranye itu Amerika Serikat ya. Ya Mbak Dwi ya. Amerika itu berarti nilainya kurang lebih berapa itu? 100.000 lebih sedikit ya. 100 juta berarti itu. Membacanya begitu ya. Kalau yang tadi China yang biru itu 814 juta dolar. Yang oranye yang Amerika Serikat 2019 Mbak Dewi ditunjuk itu kurang lebih 100 berapa itu, 101 atau 104 itu. Lalu yang abu-abu Thailand ya wajar ya, buahnya lebih tinggi sedikit itu mungkin sekitar 110 atau 115, belum ditunjuk itu angkanya. Nah, lalu yang kuning ya Australia, yang banyak kan buah dari Australia. Nah, yang hitam, garis hitam itu adalah total 1,48 miliar dolar. Ya. Skalanya kanan. Kelihatan nggak Mbak Dwi? Nah, 1,48 total buah-buahan. Begitu. Jadi kalau mau nurunin angka ini, nggak usah jerit-jerit ke pemerintah, saudara-saudara saja dikurangi makan buah impornya. Jangan kalau ke rumah sakit, nengok kawan, itu pokoknya cari saja yang sudah dikemas, murah, ya udah buah impor kan. Begitu. Nah, baik, kita juga bisa melakukan analisis antar negara. Kita tadi kan ada hubungan dengan Cina, ada hubungan dengan Amerika, ada hubungan yang gede-gede ya, dengan India, dengan Australia, dengan Belanda, dengan Singapura, itu yang gede-gede lah, baik ekspor maupun impor. Nah, BPS memberikan informasi ini, tapi sebetulnya kita nanti bisa mengolah lebih banyak negara. Ini kita ambil contoh publikasi BPS saja, dia mencontohkan BPS pada tahun 2019, gitu loh. Yang surplus
itu Amerika Serikat. Surplus itu dari sisi kita ya, bukan dari sisi Amerikanya. Kita banyak jual ke Amerika, ekspor, kita lebih banyak dari impor kita. Nah, itu tampak di 2019 kita surplus sebesar 9,58 miliar dolar kan, gede juga kan. Nah, yang warna-warna itu menunjukkan triwulan ya. Jadi Januari sampai Maret, April sampai, nah seperti itu ya. Jadi kita surplus 2019 surplus lebih besar dari 2018-nya. Ke India juga surplus. Jadi kita ke India ini sekalipun banyak mungkin di antara saudara-saudara yang masih suka nonton film India, ternyata kita banyak jualan ke sana daripada beli. Nah, itu contohnya. Ke Belanda juga masih lebih banyak jualannya daripada belinya. Ini 3 negara terbesar yang kita surplus. Nah, sebelah kiri itu menunjukkan kita defisit. Jadi kita ke negara tersebut berhubungan dagang lebih banyak belinya. Seperti yang sudah diduga, yang paling kanan, yaitu Cina yang kita paling banyak defisitnya kan. Lalu menyusul Thailand, lalu Australia. Nah kita bisa saja nanti menganalisis lebih rinci. Tadi dengan slide-slide sebelumnya tadi loh, tapi cari data. Lalu pada Tiongkok ini barangnya apa saja yang kita surplus, defisit, dan seterusnya. Nah itu sudah yang tingkat intermediate-nya. Jadi tema ini tema yang sangat besar sebenarnya. Luas. Kalau Anda mempelajari ini saja, saya kira sudah jadi ekonom handal ini kalau serius. Nah, saya sendiri juga baru tahu garis-garis besarnya saja. Kita juga bisa bicara tentang apa namanya kebijakan. Jadi kenapa ke Amerika misalnya begitu, seperti itu ya. Ke Cina kenapa begitu. Terus komoditas ini di tingkat global seperti apa. Jadi porsi ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan juga nilai dan atau volume suatu ekspor, tapi kita lihat pasarnya kan. Kita bagian dari pasar itu sebagian apa. Banyak contoh menarik ya, misalnya gula kalau saudara-saudara ingat. Di zaman company kita itu adalah eksportir nomor 1 di dunia. Dan produsen nomor 2 seluruh dunia. Hari ini ketika saya bicara kepada saudara, kita adalah importer gula nomor 1 di dunia. Itu kan luar biasa. Sebuah kemajuan yang luar biasa. Dari nomor 1 tetap ke nomor 1. Cuma bedanya eksportir nomor 1 menjadi importir nomor 1. Sebuah contoh yang tidak baik buat perkembangan ekonomi. Nah, tetapi mari kita optimis ke depan bahwa jika kita bisa melalui pandemi ini, dan kita juga berharap siapapun yang menjadi penguasa pusat, penguasa daerah, dan yang lebih penting ini, karena ekspor-impor ini kan bukan pemerintah, tetapi pelaku swasta. Bahwa swasta-swasta besar ini ya tahu dirilah, hidup dan makan dan dapat keuntungan dari bumi Indonesia ini, ya berbagilah. Dan begitu berbagilah. Ya mudah-mudahan ke depan kita masih akan bisa melihat negara yang kuat dalam hubungan ekspor impornya dan sekaligus kuat dalam pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bila tahu budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.